Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi Senin 25 April 2022. Sari Berita. Kapolres ND pimpin gelar pasukan operasi Patuh Turangga 2022. Kecelakaan maut di ruas Jalan Puu Kunggu, Maukaro. Pemerintah diminta segera buka mata. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kami mulai berita pertama. Kapolres ND AKBP Andre Librian pimpin gelar apel pasukan operasi Patuh Turangga 2022. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Kegiatan apel gelar pasukan operasi Patuh Turangga 2022 dalam rangka tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa Polres ND berlangsung di lapangan Polres ND pada Senin 13 Juni 2022. Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres ND AKBP Andre Librian. Kapolda NTT Irjen Dr. Andus Setio Budianto SH MH dalam sambutan tertulis dibacakan Kapolres ND mengatakan permasalahan di bidang lalu lintas dewasa ini telah berkembang cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan perkembangan transportasi juga telah memasuki era digital di mana operasional order angkutan publik sudah berada dalam genggaman cukup menggunakan handphone. Dikatakan modernisasi ini perlu diikuti dengan inovasi dan kinerja Polri khususnya Polantas sehingga mampu mengantisipasi segala dampak yang akan timbul dari modernisasi transportasi. Polisi lalu lintas terus berupaya melaksanakan program Kapolri yang disebut presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Data jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda NTT berdasarkan aplikasi IR SMS atau Integrated Road Safety Management System yang dikelola oleh Ditlantas Polda NTT pada tahun 2021 sebanyak 1.191 kejadian dengan korban meninggal dunia 375 orang. Luka berat 429 orang, luka ringan 1.408 orang. Dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebanyak 1.125 kejadian, terjadi kenaikan jumlah laka lantas sebesar 66 kejadian atau naik 6%. Dikatakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kapolda mengatakan yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah keselamatan bagi pengguna jalan. Keselamatan memang sesuatu yang pertama dan utama dalam berlalu lintas karena dapat dipahami sebagai urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa, dan cermin tingkat modernitas. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Kecelakaan maut di ruas Jalan Puu Kunggu, Maukaro, pemerintah diminta segera buka mata mengenai kondisi infrastruktur Jalan Puu Kunggu Nangapanda menuju Maukaro Kabupaten ND. Kondisi ruas jalan yang belum memadai tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan bagi para pengguna jalan. Laporan disampaikan Rosada Lima. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi Kamis 9 Juni kemarin di jalur Nangapenda Orakose Maukaro, tepatnya di antara Kampung Kamubeka, Kecamatan Maukaro dan Kampung Malawaru, Kecamatan Nangapenda, menyebabkan salah satu warga desa Kamubeka Ricardus Pasondai meninggal dunia. Sebuah dam truk warna kuning dengan nomor polisi W9488UP yang dikemudikan oleh Romualdus terbalik dan masuk jurang kurang lebih sedalam 50 meter. Terhadap peristiwa tersebut, Tokoh Muda ND Jolan Rinda mengatakan salah satu penyebab kecelakaan karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Oleh karena itu, peristiwa duka ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk segera membuka mata dan pikiran mengalokasikan anggaran
sesegera mengerjakan ruas jalan tersebut sehingga peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Karena sering terjadi kecelakaan, harus diperhatikan serius oleh pemerintah karena salah satu penyebabnya adalah infrastruktur, sehingga sering terjadi kecelakaan bagi para pengguna jalan. Oleh karena itu, kita harus mendorong betul pemerintah untuk kerja lebih keras sehingga apa yang menjadi cita-cita masyarakat itu bisa tercapai dan untuk minimalisir terjadinya kecelakaan. Berharap kerjasama antara pemerintah dan DPR untuk membangun bahu-membahu, semoga ruas jalan Pu'ukungu Orekose dan terkhusus 5 ruas jalan Palare bisa selesai dalam waktu beberapa tahun yang akan datang. Terkait permintaan tersebut, PLT Kadis PUPR Kabupaten Ende Mustaqim Beru ketika dikonfirmasi mengatakan ruas Pu'ukungu Orekose sudah menjadi prioritas perhatian pemerintah selama ini. Setiap tahunnya, kata Mustaqim, pemerintah secara pasti mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyelesaikan pengerjaan ruas jalan tersebut, termasuk pengerjaan untuk tahun 2022 ini. Jadi baik, untuk ruas jalan Pu'ukungu Orekose itu menjadi prioritas pemerintah. Jadi ini terlihat dengan setiap tahun itu kita selalu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan Pu'ukungu Orekose. Walaupun sampai dengan saat ini memang belum bisa tuntas. Untuk tahun 2022 ini kita juga sudah mengalokasikan untuk pembangunan di ruas jalan tersebut. Kemudian sekarang sudah selesai proses tender, sudah kontrak. Ya insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa dikerjaannya. Walaupun memang untuk tahun ini juga dia tidak sampai tuntas. Nah, tetap kita usahakan tahun depan ya secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kita akan coba untuk dilakukan percepatan. Lebih lanjut, Mustaqim menghimbau dengan kondisi jalan yang masih dalam proses penyelesaian, masyarakat diminta untuk hati-hati dan secara berkala melakukan perawatan dan pengecekan kendaraan. Dari Dinas Perhubungan sendiri juga sudah menganggarkan untuk pembangunan pembatas jalan pada titik-titik yang rawan terhadap kecelakaan. RRI Ende Rosadalima melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pariwisata menyelenggarakan pelatihan pengelolaan desa wisata. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari sejak Rabu 8 Juni hingga Sabtu 11 Juni 2022 di Desa Wisata Ululoga, Kecamatan Mauponggo diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat mengembangkan potensi desa wisata. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Di setiap tempat itu, selain budaya dan alam, tapi juga aircraft-nya nanti kita dorong jadi produk-produk masyarakat sampai dengan kuliner. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do diikuti oleh 50 peserta dari 19 desa wisata yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Nagekeo. Dalam pelatihan ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo menghadirkan 2 narasumber dari Destination Management Organization atau DMO Flores yang berkedudukan di Ende, yakni Seinita Sabtriatitus dan Alfonsius Sumarno Patu. Pelatihan pengelolaan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi pemimpin lokal di desa agar lebih profesional dan berkualitas dalam melakukan pengelolaan desa dengan mengoptimalkan potensi wisata yang ada di desa. Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do dalam sambutan singkatnya mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan output yang dapat mengembangkan potensi desa wisata masing-masing ke depannya. Bupati berharap setiap desa wisata diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan yang bersumber dari potensi lokal, minimal 1 desa 1 produk atau 1 village 1 product. Kalau kamu ingat dulu ketika orang Kemendes datang ya 2019 ya, tidak belum terlalu atau awal 2020 ya. Awal 2020 ya. Lalu kita nginap di sini, pergi nonton tinju pertama di Hulu ya. Jadi terkesan. Jadi daerah ini kita terkesan, saya masih ingat waktu itu menitipkan tolong rumah yang ini kolong di atas, kalau nanti perbaiki ya atapnya jangan lagi saya beritahu kalau ini ya ala-ala musuh nolak tapi olah. Bupati Don juga menyarankan agar para pelaku wisata di desa mempertahankan kekhasan asli daerah masing-masing. Kekhasan yang dimaksud adalah selain produk lokal seperti kuliner, potret desain kampung adat maupun rumah adat, serta ritus budaya dan juga ritual adat yang merupakan warisan leluhur secara turun-temurun. Para pelaku wisata dan masyarakat di desa harus mampu membawa wisatawan, lebih khusus turis asing, untuk bisa berbaur bersama masyarakat. Sebab kata Bupati, wisatawan asing saat ini lebih cenderung mengunjungi suatu destinasi wisata sekaligus mengetahui serta merasakan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat lokal. Di setiap tempat itu, selain
selain budaya dan alam, tapi juga aircraftnya nanti kita dorong jadi produk-produk masyarakat sampai dengan kuliner. Nah, saya berharap kan kita menggabungkan sekarang. Maksud saya kepada masyarakat cepat diberi quick yield itu, ya, hasil yang mereka langsung lihat. Nah, oh ini kita sungguh-sungguh sehingga gairah masyarakat ini kita tetap jaga. Pemerintah Kabupaten Nagekeo lanjut Bupati Don sudah mengembangkan 5 zonasi wisata menjadi Ring of Tourism, yakni Ring of Mbai, Ring of Abulobo, Ring of Kota Jogo, Kinde, Ring of Koto, dan Ring of Lena. Dan 5 ring ini menjadi hal penting untuk mendukung perkembangan pariwisata di Nagekeo. RRI ND Firisoo melaporkan. Sektor pertanian hortikultura berbasis lahan kering akan dikembangkan di Desa Wiwi Pemo, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, seperti yang dilaporkan Suimam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI Senin 13 Juni 2022 menuturkan pengembangan pertanian hortikultura ini dibiayai dari dana APBN untuk pengembangan tanaman khususnya bawang merah dan bawang putih di wilayah desa tersebut. Dijelaskan kelompok petani hortikultura di Desa Wiwi Pemo sudah dilengkapi bangunan untuk rumah horti dan peralatannya sehingga para kelompok tani bisa processing hasilnya. Kelompok tani hortikultura itu dengan adanya rumah horti ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk mereka bisa processing hasilnya itu. Sehingga hari ini dari kelompok-kelompok yang sudah mereka dengan secara swadaya membangun rumah horti itu, hari ini kita mau penyerahannya ke kelompok-kelompok yang ada di Desa Wiwi Pemo ini untuk mereka bisa menggunakan ke depannya ketika sekarang dalam proses penanaman lagi. Jadi kalau hasilnya itu mereka akan proses di rumah horti ini. Dikatakan Marianus Alexander, terkait hal ini ada sinyal positif dari ASEAN Development Bank ADB akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ende, khususnya di Desa Wiwi Pemo akan dikembangkan hortikultura yang berbasis lahan kering. Kegiatan itu akan mulai pada November. Sementara ini lagi diselesaikan secara administratif untuk kerjasamanya, sedangkan kegiatan itu akan di-launching nanti pada tahun 2023. Ia melanjutkan untuk Desa Wiwi Pemo jumlah kelompok petani hortikultura yang terbentuk sudah hampir belasan kelompok, sehingga dasar itu dari ADB dan Dirjen Hortikultura melakukan evaluasi, memantau dan memonitoring untuk mengembangkan lebih luas lagi ke depannya sehingga mau dilakukan kerjasama untuk pembiayaannya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, sebanyak 81 atlet tinju dari 10 sasana tinju di wilayah Kabupaten Ende siap bertarung memperebutkan Bupati Ende Piala Bupati Ende tahun 2022. Ketua Panitia Penyelenggara Petrus Kanisius mengatakan sebanyak 81 atlet tinju terdiri dari 70 atlet tinju pria dan 11 atlet tinju wanita. Petrus Kanisius juga mengatakan adapun tujuan pertandingan tinju yang diselenggarakan Pertina Ende dalam rangka mencari bibit baru atlet-atlet tinju dan menumbuh kembangkan olahraga tinju serta menjadikan tinju sebagai olahraga favorit masyarakat di Kabupaten Ende. Dijelaskan olahraga tinju di Kabupaten Ende ini diupayakan untuk terus berkembang, harus ada pembinaan yang matang, serta harus ada event-event sehingga dari event yang diselenggarakan Pertina Ende dapat menjaring atlet-atlet tinju yang dapat dibina sehingga dapat melahirkan petinju-petinju yang menjadi harapan bersama menuju atlet tinju prestasi profesional yang akan mewakili Kabupaten Ende ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Pertama, mencari bibit-bibit baru atlet-atlet tinju Kabupaten Ende. Yang kedua, menumbuh kembangkan olahraga tinju di Kabupaten Ende. Yang ketiga, menjadikan olahraga tinju sebagai olahraga favorit masyarakat Kabupaten Ende. Petrus juga mengatakan kegiatan tinju ini akan berlangsung selama 7 hari ke depan, mulai Senin 13 sampai dengan 18 Juni 2022 yang berlangsung di Lapas Kelas 2B Ende. Adapun kategori dalam pertandingan yakni untuk kategori pria dan kategori wanita dengan batas usia 15 hingga 18 untuk siswa pelajar dan usia 18 hingga 30 untuk umum. Dan hasil pertandingan Pertina Ende akan seleksi petinju yang meraih juara, kemudian akan dilatih guna mempersiapkan diri untuk Pekan Olahraga Provinsi pada bulan Oktober 2022 mendatang.
Masih dari dunia olahraga, pendengar, kompetisi divisi utama ASKAP PSSI Flores Timur tahun 2022 dibuka secara resmi oleh pejabat Bupati Flores Timur, Dr. Andes Doris Alexander Rihi, MSI, di lapangan Gewa Rato, Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri pada Sabtu 11 Juni 2022 lalu. Dalam arahan singkatnya, penjabat Bupati Flotim, Doris Rihi, mengajak seluruh pemain untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam permainan. Doris Rihi juga mengajak penonton untuk ikut membantu kesuksesan penyelenggaraan dengan memberikan dukungan secara baik, wajar, dan juga sehat. Doris Rihi juga mengharapkan kompetisi ini dapat menjadi contoh untuk kompetisi-kompetisi lainnya yang akan digelar di Flores Timur, sehingga kesuksesan penyelenggaraan kompetisi mutlak menjadi tuntutan bersama. Sementara itu, Ketua ASKAP PSSI Flores Timur, Yosep Tua Dulu SP, dalam laporannya menyebutkan bahwa kompetisi divisi utama ASKAP PSSI Flores Timur tahun 2022 ini melibatkan 32 tim klub Liga 1 yang bertanding, dan Yosep Dulu juga menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan kompetisi pada kasta tertinggi sepak bola Flores Timur tahun ini, untuk penyelenggaraan khusus pada babak penyisihan grup, pertandingan dibagi dalam 3 zona, yakni zona daratan Larantuka yang akan digelar pertandingan di lapangan Gawe Rato, Desa Wailolong, dan lapangan Ile Mandiri Larantuka. Zona Adonara yang akan digelar pertandingan di lapangan Desa Keluain dan lapangan Desa Bele Sinirian, sedangkan lapangan Suban Jaya Menanga akan menjadi tempat pertandingan di zona Solor. Kompetisi ini sendiri akan dihelat dari tanggal 11 hingga 26 Juni 2022. Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih fokus memantau pengaruh kondisi musim kemarau basah terhadap tanaman. Selengkapnya disampaikan Veranda Garus. BMKG melaporkan saat ini terdapat 21 zona musim dari total 23 zona musim di NTT telah memasuki musim kemarau. Namun terdapat daerah-daerah yang mengalami atau berpeluang adanya curah hujan dengan kategori rendah, menengah maupun sangat tinggi pada dasarian 2 Juni 2022. Pada RRI dan Lantas ND pagi Senin 13 Juni 2022 kemarin, Kadis Pertanian NTT Leki Frederick Koli mengatakan pada tahun 2022 di Indonesia bagian selatan telah terjadi fenomena iklim di mana wilayah tersebut mengalami peningkatan intensitas air hujan di musim kemarau, dengan kata lain kemarau basah. Kondisi kemarau basah menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian meski hingga saat ini belum berdampak terhadap produksi petani. Peningkatan intensitas hujan ini memang dia memberikan peluang untuk petani-petani kita bisa melakukan penanaman karena masih ada ketersediaan hujan. Saya di beberapa tempat ya mempersiapkan penanaman padi ya untuk musim tanam kedua, dan juga penanaman jagung ya untuk musim tanam kedua, karena mereka melihat hujan ini masih memungkinkan untuk melakukan penanaman. Ditambahkan Leki, namun untuk sebagian petani yang sedang melakukan proses penanaman dan persiapan panen, kondisi tersebut menjadi ancaman dan perlu diantisipasi. Dia menghimbau kepada seluruh petani untuk melakukan perbaikan saluran air sehingga tidak menimbulkan genangan yang berakibat pada gagal panen. Tentu berhadapan dengan peningkatan curah hujan itu, tentu dia tidak berbeda dengan musim penghujan. Sehingga berbagai hal harus kita antisipasi. Untuk yang pertama itu menjadikan itu sebagai peluang untuk meningkatkan mempersiapkan penanaman, sekaligus menjadi ancaman untuk kita bisa antisipasi mengambil langkah-langkah di lapangan sehingga peningkatan curah hujan itu tidak menimbulkan kerugian bagi petani. Fenomena tersebut memang terjadi setiap tahunnya dan puncak pada bulan Juli dan Agustus, sehingga dia kembali menghimbau agar para petani boleh melakukan persiapan penanaman serta terus melakukan koordinasi bersama BMKG setempat atau stakeholder terkait dan penyuluh pertanian sehingga para petani tidak mengalami gagal panen. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, berita ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 14 Juni 2022. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan selanjutnya pendengar Anda dapat ikuti selengkapnya program Lintas ND Pagi. Saya Desi Talia, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.
kanal inspirasi.